Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dua keputusan yang mulia dalam kehidupan ini seperti apa. Kita lihat bersama-sama di Markus pasal 14 ayat 32 sampai 34, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Kemarin saudara, media nasional cukup diwarnai dengan berita tentang ghosting. Apa itu? Itu suatu keputusan memblok orang lain yang menghubungi, dan masalah yang muncul di dalam media yaitu contoh tentang hubungan satu pribadi dengan pribadi lain, cowok dan pria dan wanita dalam masalah pacaran. Dalam pacaran tersebut, sang pria tiba-tiba dihubungin, tidak bisa dihubungi. WhatsApp ditutup, Instagram ditutup, semua media ditutup, telepon diblok, dan sang wanita mau telepon, mau hubungin, mau bicara, mau apapun, nggak bisa. Tertutup semuanya. Rasanya bagi orang yang ditutup komunikasinya, yang ingin menghubungi sang kekasih, itu satu hal yang sangat menyerang psikis, sangat melemahkan, menggoncangkan jiwa. Dibahaslah di media, saya baca bahwa secara psikologis itu sangat menggoncangkan, juga secara mental, dalam banyak hal itu sangat tergoncang kalau orang diblok sedemikian. Yesus sangat terbuka ketika saya melihat di bagian ini berbicara tentang pergumulannya. Dan saya bisa merasakan bagaimana Yesus dalam kondisi yang tidak dimengerti. Ya, benar-benar telinga tertutup, hati tertutup. Murid-murid yang begitu dekat, yang dilayanin begitu luar biasa, dicuci kakinya, ya, diajak dalam malam perjamuan, menyaksikan mujizat Yesus, seperti menutup seluruh keadaan diri, tidak mengerti apa yang Yesus rasakan. Kalau zaman modern ini namanya ghosting itu, kalau saat Yesus mengalami itu, saya boleh katakan satu keadaan yang benar-benar Yesus tidak diberi kesempatan untuk dipahami, dimengerti. Yesus benar-benar seorang diri menghadapi semua itu, walaupun di sekitar ada murid-muridnya, karena mereka tidak mengerti semuanya apa yang menjadi pergumulan Yesus. Saudara dan saya tidak menginginkan tentu keadaan yang sedemikian. Bayangkan kita berkomunikasi, kita bicara dengan pasangan kita, lalu dia tidak ada kabar sama sekali, dia di tempat yang lain yang bahkan berminggu-minggu tidak bisa dihubungi. Tentu sangat tidak nyaman buat kita. Demikian juga ketika kita hidup bersama di depan mata, ya, ada pasangan kita, ada anak kita, tapi kita ada pergumulan yang sangat berat. Kita pulang dari pekerjaan atau kita work from home, kita menghadapi proyek yang harus kita selesaikan, tekanan jadwal, ya, dan kita bahkan di depan dihadapkan dengan mungkin akan dievaluasi pekerjaan oleh kantor, ada target yang kita sedang harus capai di dalam bulan-bulan ini. Lalu kita benar-benar tidak dimengerti, tidak didengar, tidak didoakan, tidak didampingi. Bahkan kita ungkapkan, saya ada target yang harus dicapai. Kita ungkapkan ada pekerjaan yang saya selesaikan, ada proyek yang harus saya selesaikan, ada tanggung jawab di depan yang saya dituntut. Tetapi pasangan bahkan tidak mengerti, anak-anak tidak mengerti. Kita sudah ungkapkan dengan terbuka. Rasanya berat ya. Pasti kita merasa tersendiri, kesepian. Pasti kita merasa pergumulan yang kita jalanin ini benar-benar kita sendirian menghadapinya. Nah, seperti inilah yang dirasakan oleh Yesus. Dan ini bayangan yang saya sampaikan adalah sedikit dari apa yang Yesus rasakan. Karena pasti yang Yesus rasakan lebih berat dari apa yang bisa saya ungkapkan. Lalu apa yang Yesus lakukan? Kalau saya melihat di dalam perbandingan Markus dengan
pasal 14 ayat 33 dari terjemahan yang biasa kita pakai Lembaga Kitab Indonesia dengan terjemahan lainnya. Saya bacakan di Markus 14 ayat 33 terjemahan yang biasanya. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya ambil, dikatakan ia mengajak Petrus dan Yakobus dan Yohanes bersamanya. Dan mulai menjadi sangat tertekan dan susah hatinya. Saya ulangi kalimatnya. Dan mulai menjadi sangat tertekan dan susah hatinya. Nah, biasanya kalau orang yang tertekan dan susah hatinya, ya, dia ada penampakan fisik, ya, lelah, wajah yang tidak bisa ceria, kalut, ada kegalauan, ada kegelisahan sikap, dan tentunya orang sekitar sangat bisa membacanya dalam keadaan demikian. Dengan keadaan yang mulai sangat tertekan dan susah hatinya, Yesus mengambil keputusan yang sangat tepat. Dan itulah sebuah prototipe, sebuah teladan yang dimana kita ikuti bersama-sama, bahwa dalam keadaan demikian Yesus yang berdoa, kita berdoa. Dan Yesus memberikan kalimat solusi itu. Jangan jatuh ke pencobaan, berdoalah. Tidak ada senjata apapun yang ampuh yang diberikan oleh Yesus kecuali doa. Saya tidak melihat jawaban lain yang diberikan oleh Yesus kecuali dia berkata, berdoalah. Berarti saudara, ketika orang datang ke dalam doa, ada sebuah keteduhan. Doa itu adalah sebuah satu saat situasi yang sangat menyenangkan, yang meneduhkan jiwa, yang kita bisa serahkan seluruh beban kita. Kita bisa letakkan di bawah kaki Tuhan. Di dalam doa itu kita datang ke hadirat Tuhan, tempat yang paling indah di dunia. Di dalam doalah kita melawan kecemasan, hidup yang tertekan, kesusahan hati. Kita bisa curahkan semuanya. Kalau bicara ke orang bisa dibocorkan. Kalau curhat kepada sesama, dia cuma dengar, mungkin gak bisa lakukan apa. Tetapi Yesus memberi contoh, dia membangun hubungan yang semakin intim. Semakin tertekan, jangan lari dari hadirat Tuhan. Semakin tertekan, jangan pergi dari hadirat Tuhan. Semakin mengalami kesusahan hati, justru harus semakin dekat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan dekat kepada orang yang hancur hatinya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu di dalam doa yang sedemikian, keputusan yang bijaksana bisa diambil. Kalau tidak berdoa, pikiran kalut, keputusan bisa salah. Kalau hanya duduk merenung dan tidak menyatukan diri dalam hubungan yang intim dan akrab, bergaul intim dengan Tuhan, keputusan sangat bisa keliru, saudara. Tetapi ke dalam doa, kita serahkan persoalan kita. Ada ketenangan, ada kuasa Roh Kudus memimpin. Nah, keputusan Yesus seperti apa ketika dia masuk dalam doa? Kita lihat bersama-sama. Pertama, saudara, bagi saya ini keputusan yang mulia di dalam hidup. Yang patut kita contoh, keputusan yang sangat mulia. Ya, yaitu Yesus memiliki pilihan. Tetapi dia menyerahkan pilihan. Wah, saudara, manusia itu akan memegang erat pilihan yang dia punya. Tetapi di dalam doa, kita tahu orang bisa bernyanyi, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Punya pilihan, tetapi punya penyerahan diri. Saudara, Ibrani berkata, pasal 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Saudara, perhatikan kalimatnya. Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut datang kepada Bapaknya dengan persembahkan doa, dengan permohonan, dengan ratap tangis dan keluhan. Boleh gak sih berdoa nangis? Cengeng gak orang Kristen nangis? Enggak, saudara. Makanya Yesus berkata, masuklah kamarmu, tutuplah pintumu, berdoalah, berserulah, gak usah orang lihat kamu dengan Bapa. Nah, siapa suruh di pinggir jalan di depan orang? Jadi jaim jadinya. Justru di hadapan Bapa gak usah jaim. Terbuka kok. Saudara gak usah tahan diri, saudara. Serahkan aja. Mau nangis, nangis, gak ada yang salah kan? Saudara mau berkeluh, silakan mengeluh. Daud pernah mengeluh di hadapan Bapa. Mazmur 73, Asaf pernah mengeluh. Mengeluhnya apa? Kok orang kaya gemuk-gemuk, sehat-sehat, kaya bukan kaya apa? Kaya tapi jahat, kaya tapi curang, kaya tapi korupsi. Hidup gak bener. Malahan baik-baik semuanya. Lebih sehat dari orang bener.
lebih kaya dari orang benar, hidup lebih lancar. Wah, Asaf bingung. Asaf bilang, Tuhan ini aku nggak ngerti nih Tuhan. Kok bisa begini? Hidup yang benar justru susah. Yang jahat-jahat lancar-lancar. Nah, dia cari jawabannya di mana? Mazmur 73 berkata ketika dia masuk hadirat Tuhan, Tuhan kasih dia jawaban. Dia baru ngerti. Oh, ini jawabannya. Nah nanti ya, saudara kalau ada waktu kita bahas ya, saudara bisa mengerti mengapa terjadi seperti ini di dunia. Dan Tuhan izinkan. Ada sebuah pengajaran di situ. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu kita melihat Ibrani mengungkapkan pribadi Yesus yang hidupnya sebagai manusia seperti saudara saya, Yesus diungkapkan di dalam tulisan Ibrani oleh penulis Ibrani, dia mempersembahkan doa. Jadi saudara jangan berpikir mempersembahkan doa nggak penting, sangat penting. Waktu ya jangan dipersembahkan berpikir hanya itu aja. Enggak, saudara kalau mendoakan pelayanan doa fajar, mendoakan pelayanan firman Tuhan, saudara sedang mempersembahkan sesuatu yang mulia. Saudara juga perlu mempersembahkan diri di dalam doa. Saudara itu penting saudara. Makanya doa itu nafas hidup orang percaya. Sangat itu urat nadi orang Kristen saudara. Nah, sebagai manusia, Yesus memberi contoh, dia mempersembahkan doa setiap tutup hari, memulai hari, dan juga ketika setiap kali bergumul. Waktu di padang gurun menghadapi pencobaan, dia berdoa. Waktu Getsemani, dia berdoa. Waktu pilih murid, dia akan memilih murid, dia berdoa. Dia berdoa, saudara. Waktu mengadakan mujizat 5 roti 2 ikan, dia berdoa, saudara. Waktu menyembuhkan orang, dia berdoa. Nah, bukan hanya berdoa biasa. Bahkan penulis Ibrani mengungkapkan sisi manusiawi Yesus, yaitu apa? Permohonan. Dia dengan ratap tangis. Saudara pernah nangis dalam doa? Lega sekali saudara. Gak apa-apa. Itu hati plong saudara. Ya kita kan ada saat sedih. Saat kehilangan. Saat terambil sesuatu dari hidup kita. Saya pernah ngalamin. Datang dalam nangis. Meratap di hadapan Tuhan. Makanya di Alkitab ada namanya kitab ratapan. Kita meratap untuk bangsa. Kita meratap untuk keluarga kita. Kita meratap di hadapan Tuhan. Kitab ratapan. Nabi Yeremia, nabi yang menangis. Nah, demikian juga keluhan kepada dia. Tuhan, saya ngalamin nih yang adil. Saya minta pembelaanmu. Lalu kita mulai bernyanyi nyembah Tuhan. Di hadirat Tuhan. Yesus, kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh.